Selamat pagi, nama saya Ramaido Fatindo, NIM 21903020, mahasiswa STEN angkatan 2019. Pagi ini saya akan menjelaskan ilmu alamiah dasar, materi, memahami bumi sebagai bagian dari tata surya dan alam semesta. Pembentukan alam semesta. Alam semesta itu sendiri mencangkup tentang mikrosmos dan makrosmos. Para ahli astronomi menggunakan istilah dalam alam semesta dalam pengertian tentang ruang angkasa dan benda-benda langit yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang berakal budi dan sebagai penghuni alam semesta selalu tergoda oleh rasa ingin tahunya, mencari penjelasan tentang makna dari hal-hal yang diamati. Dengan diperolehnya berbagai pesan beraneka ragam cahaya dari benda-benda langit yang sampai di bumi, timbullah beberapa teori yang merupakan teori terbentuknya alam semesta. Teori tersebut dikelompokkan menjadi teori keadaan tetap steady state theory, 2. Teori ledakan dahsyat Big Bang Theory, 3. Teori kreasio kontinua, 4. Teori ekspansi dan kontraksi. Pembentukan tata surya. Melihat kenyataan bahwa planet-planet bergerak mengelilingi matahari dengan orbitnya berbentuk elips dengan arah peredaran sama, yaitu berlawanan arah jarum jam jika melihat dari kutub utara, ternyata arah revolusi planet-planet dan satelit yaitu negatif. Ini berlawanan dengan yang kita amati di bumi. Peredaran harian benda-benda langit seperti matahari, bulan, bintang berarah positif seperti arah peredaran harian matahari yang terbit di timur lalu naik, kemudian terbit di barat. Adanya realitas yang demikian membuat para ahli astronomi berkesimpulan bahwa tata surya terbentuk dari material yang berputar dengan arah negatif. Teori nebul atau teori kabut yang dikemukakan oleh Immanuel Kant tahun 1749 sampai 1827 dan Pierre Simon de Laplace tahun 1796. Teori planetesimal Thomas Chamberlain tahun 1843 sampai 1928. Ahli geologi dan Forrest Moulton 1872 sampai 1952, seorang astronom. Teori pasang surut Sir James Jeans dan Harold Jeffrey, kedua dari Inggris. Teori hampir sama dengan teori planetesimal. Teori awan debu dikemukakan oleh Carl von Winsker tahun 1940, kemudian disempurnakan oleh Gerard Kuiper. Teori bintang kembar, teori ledakan Big Bang. Matahari. Matahari merupakan bagian dari tata surya, planet penggolongan planet. Berdasarkan masanya, planet dalam sistem tata surya berdasarkan jaraknya ke matahari. Kesamaan planet di dalam tata surya, syarat benda angkasa disebut sebagai planet. Macam-macam planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, asteroid, komet, meteor. Struktur bumi. Seperti halnya kebanyakan benda langit, bumi berbentuk pola. Meskipun agak cepat pada keduanya kutub, kecepatan itu akibat gerakan rotasi melalui sumbunya. Jarak daripada kutubnya panjang diameter pada khatulistiwa 12.762 km, sedangkan panjang diameternya pada kutub 12.306 km. Bumi diselimuti oleh gas yang disebut atmosfer. Pada permukaan bumi terdapat lapisan air yang disebut dengan hidrosfer. Bagian bumi yang padat terdiri atas kulit, perak atau litosfer. Di bagian inti disebut dengan sentrosfer. Ciri-ciri planet bumi ialah mempunyai jarak dengan matahari sekitar 157 juta kilometer, waktu rotasi 24 jam, waktu revolusi 365 hari, suhu yakni 37 derajat Celcius. Bumi memiliki diameter 12.762 km. Karakteristik bumi: memiliki warna biru kehijauan, satu-satunya planet memiliki dunia kehidupan, planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% nitrogen, 21% oksigen, dan gas-gas lainnya. Permukaan bumi terdiri dari 78 perairan dan 30 daratan. Memiliki satu satelit yaitu bumi. Karakteristik bulan adalah satelit bumi tidak menghasilkan cahaya sendiri, bergerak sekitar 350.000 km, dan bumi mengitari bumi dengan waktu 27 hari 7 jam 43.1 menit, memiliki massa sekitar 7,1 kali 10 kg, memiliki jari-jari sebesar 1.737 km, memiliki gravitasi lemah hanya 1/6 gravitasi musuh, tidak memiliki atmosfer. Karakteristik matahari. Matahari terbentuk pola yang berpijar. Senyawa penyusun utama berupa gas hidrogen 74% dan helium 25% yang terionisasi. Selain itu ada nikel, silikon, sulfur, magnesium, karbon, neon, kalsium, dan kromisium.
Cahaya matahari berasal dari hasil reaksi fusi hidrogen menjadi helium. Berdasarkan penghitungan menggunakan hukum Newton dengan melibatkan nilai kecepatan orbit bumi, jarak matahari diperoleh massa matahari sebesar 1,989 kali 1030 kg. Angka tersebut sama dengan 333.000 kali massa bumi. Diameter matahari adalah 1.392.000 km atau 865.000 mil, sama dengan 109 kali diameter bumi. Sebagai perbandingan, sebanyak 1,3 juta planet seukuran bumi dapat masuk ke dalam matahari. Oleh karena itu, matahari menjadi objek terbesar di tata surya dengan mencapai 99,85% dari total massa surya. Matahari merupakan bintang yang paling dekat dengan bumi, yaitu berjarak rata-rata 149.600.000 km. Jarak matahari ke bumi ini dikenal dengan sebagai satuan astronomi dan bisa dibulatkan untuk penyederhanaan hitungan menjadi 150 juta kilometer. Berdasarkan penghitungan dengan metode analisis radioaktif, diketahui bahwa batuan bulan, meteoroid, dan batuan bumi tertua pernah ditemukan berusia sekitar 4,6 miliar tahun. Sementara itu, sampel batuan matahari belum pernah, sehingga penghitungan dilakukan secara matematik menggunakan media interior matahari. Berdasarkan hasil penghitungan matematika adalah matahari diperkirakan 5 sampai 5, miliar tahun. Namun oleh karena tata surya diketahui terbentuk sebagai satuan kesatuan dalam waktu berdekatan, maka matahari tergolong bintang tipe Givi dengan ciri memiliki suhu permukaan sekitar 6.000 K, umum bertahan selama 10 miliar tahun. Bila hal tersebut terjadi, matahari akan ekspansi menjadi bintang raksasa berwarna merah yang dingin dan memakan planet-planet kecil di sekitarnya. Gaya gravitasi di matahari sebanding dengan 28 kali gravitasi bumi. Secara teori, hal tersebut berarti bila seorang memiliki berat 100 kg di bumi, maka bila berjalan di permukaan matahari, beratnya akan seperti 2.800 kg. Gravitasi kemungkinan menarik komponen-komponen penyusun membentuk bola sempurna. Gravitasi matahari jugalah menahan planet-planet mengelilingi tetap berada pada orbit masing-masing. Pengaruh dari gravitasi adalah matahari dapat terasa hingga jarak 2 tahun cahaya. Pembentukan benua dan samudra. Benua dan samudra merupakan bentuk dari kerak bumi. Bentuk kerak bumi terdiri atas dari daratan dan juga perairan. Dalam hal ini, benua merupakan daratan sementara samudra merupakan perairan. Sejarah terbentuknya benua dan samudra. Dahulu sejak pertama kali bumi terbentuk, penampakan bumi tidaklah seperti saat ini. Mengenai benua di dunia ada 7 macam. Ada 4 samudra, namun dahulu tidak seperti ini. Samudra dan benua mulai proses panjang sehingga berbentuk seperti sekarang. Sulit sekarang menjelaskan bagaimana proses terjadi, mengingat manusia modern muncul di bumi jauh setelah masa kepemimpinan dinosaurus dan manusia purba di bumi. Jadi andai kala mau melakukan penelitian, melakukan flashback ke belakang dengan mencari tahu bukti-bukti mengaitkan dengan kondisi real yang ada di bumi, ada seorang ilmuwan yang mau meneliti mengenai sejarah adalah Alfred Wegener yang mengungkapkan teori mengenai pembentukan benua. Mengenai proses terbentuknya benua, kita akan berpedoman teori Alfred Wegener. 1. Sekitar kurang lebih 300 juta tahun yang lalu, di bumi ini hanya ada satu daratan yang sangat besar disebut dengan Pangea, benua Pangea. Sering berjalannya waktu oleh karena gerak lempeng bumi dan faktor-faktor lain, benua Pangea terpecah menjadi 2 yang dinamakan Laurasia sebelah utara dan Gondwana sebelah selatan. Proses terpecahnya Pangea ini sekitar 135 juta tahun yang lalu. Kemudian Laurasia terus bergerak ke arah utara menjauhi Gondwana dan sekarang menjadi benua Amerika Utara. Sementara benua Gondwana terpecah menjadi beberapa benua, yaitu bagian barat terus bergerak ke arah barat membentuk Amerika Selatan, bagian timur terus bergerak ke timur membentuk benua Afrika, bagian kecil yang ada di timur terus bergerak ke arah timur membentuk India. Kemudian benua ini masih tetap bergerak dan Amerika Utara bergabung menjadi satu dengan Amerika Selatan. Sementara pecahan yang bergerak ke arah selatan terus ke arah selatan membentuk benua Antartika. Lalu pecahan yang mengarah ke timur membentuk benua Australia. Pembentukan samudra. Pada dasarnya proses pembentukan samudra ini tidak terlepas dari bentuk permukaan bumi yang berupa cekungan. Cekungan yang sangat luas di permukaan bumi akan terisi air hingga membentuk samudra ataupun laut. Samudra pada awalnya ada satu, mengingat daratan hanya ada satu, kemudian sering mecahnya daratan kemudian dipecah menjadi 4. Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Samudra Atlantik. Luas perairan samudra di bumi ini jauh lebih luas daripada daratan, yakni mencapai 71% dibandingkan dengan daratan yang hanya 29%.
Itulah kiranya beberapa penjelasan mengenai proses pembentukan dan juga samudra di bumi. Sekian dan terima kasih.